Haleluya. Shalom dan salam bahagia buat kita semua. Kita jumpa lagi di TV Pantai Kosta dengan tema perhatian. Inilah iman yang kalah. Nomor 1, iman yang gugur. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini merupakan percakapan dari Tuhan Yesus dan Petrus. Tuhan Yesus berempati dan sangat perhatian tentang spiritualitas dari Petrus. Tuhan sudah tahu bahwa Petrus akan mengalami kegoncangan dalam iman, keguguran dalam iman, walaupun dalam durasi waktu yang pendek. Di antara perjamuan malam dan saat Tuhan Yesus menuju ke kayu salib dan disalibkan. Kita akan bersama-sama menelisik tentang kata gugur di situ. Kata gugur berarti gagal, tidak berhasil, atau stop. Jangan sampai bahaya dari iman yang gugur itu melanda engkau secara pribadi. Kata itu juga berarti meninggalkan, menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan sampai keluarga kita meninggalkan Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Berikut, menghilangkan atau hilang. Tidak ada lagi dalam kelompok, sudah pergi. Dan ini berarti juga berhenti dari keyakinan dan kepercayaan. Dan kata lain dari itu adalah iman yang mati. Jangan sampai kehidupan kerohanian kita tiba pada situasi yang buruk seperti ini, karena akibatnya akan sangat fatal. Mari kita perkuat iman kita. Laksana seorang pelari, jangan kita berhenti, kita harus mencapai finish, bukan iman yang gugur. Dan juga jangan seperti buah yang jatuh berguguran sebelum matang, sebelum bisa dinikmati, dan sebelum bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayo, mari kita memiliki iman yang tidak gugur. Jangan kalah. Kita dirancang untuk menjadi umat pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Dan kita tidak memiliki iman yang mati, tapi iman yang hidup. Nomor 2, iman yang lemah. Roma pasal 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tentang siapa ini? Sama kita tahu, ini adalah mengenai Abraham yang walaupun sudah sangat tua, usur dan lanjut usia, tapi imannya tetap perkasa. Walaupun fisiknya sudah menurun tajam, tapi imannya tetap kuat, tidak lemah. Kata lemah di sini itu berarti dalam bahasa Yunani adalah asteneo. Kata asteneo itu artinya menurun menjadi lemah. Dari kualitas yang bagus turun, makin lama makin lemah. Juga berarti tanpa kekuatan, tidak berdaya, menjadi lemah, bahkan diumpamakan sebagai miskin. Miskin, tidak kaya lagi, dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Dan kata lain daripada iman yang lemah ini adalah iman yang sakit. Kalau sampai iman yang lemah ini menyerang kekristenan atau menyerang individu umat percaya, maka sudah barang tentu ia tidak akan menghasilkan apa-apa, dan juga akan tiba pada posisi yang makin lama makin surut, makin lama makin habis. Jangan sampai kita orang percaya berada pada posisi iman yang lemah, tetapi kita harus mempunyai iman yang kuat, perkasa di dalam Tuhan, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan berguna bagi
pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita tengok saja Abraham. Di usianya yang lanjut, dia berhasil membuat pencapaian-pencapaian yang luar biasa, dan dia digelari Bapak Tinggi, Bapak segala orang beriman. Dari turunan Abraham ini datanglah dan lahir orang-orang hebat. Muncul generasi-generasi yang luar biasa, dan kita sebagai orang percaya, orang beriman adalah anak-anak Abraham. Puji Tuhan. Sekarang kita maju pada nomor 3, iman yang goncang. Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini tentang Petrus yang menggebu-gebu, emosional, cepat bicara, cepat menanggapi, dan cepat bereaksi. Dia memberikan pernyataan yang di luar imannya. Asbun, asal bunyi. Dia bilang dan memberikan pernyataan di depan murid-murid kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Seperti hebat, padahal tidak hebat. Seperti luar biasa, padahal lemah. Seperti sesuatu yang wow begitu. Tetapi ternyata prakteknya bukan seperti itu. Jadi beda antara teori dan praktek. Jangan hanya bicara, tunjukkan yang benar itu, tunjukkan praktek itu. Kita lihat kata di dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani tentang tergoncang itu adalah skandalizo. Ada banyak sekali pengertian tentang skandalizo. Itu asal katanya skandal, kasus. Dan kata skandalizo itu artinya menempatkan batu sandungan, dan itu menjadi rintangan di jalan yang membuat orang lain tersandung. Kemudian itu juga berarti membuat orang jatuh, dan kemudian membujuk orang atau membujuk orang untuk melakukan dosa. Itu skandalizo. Nah, itu juga merupakan skandal atau kasus membuat orang tidak percaya dan meninggalkan Tuhan, atau tidak mematuhi seseorang, atau tidak mengakui otoritas seseorang, atau untuk melakukan yang tidak adil, dan atau untuk membuat orang marah dan terjebak. Secara kiasan itu membuat orang tersandung, terbujuk, bahkan untuk membuat orang murtad. Ini bahaya dari apa yang kita sebut iman yang goncang. Iman yang goncang itu akan menghasilkan rupa-rupa masalah, berbagai macam persoalan yang ujung-ujungnya mempermalukan diri sendiri, terlebih mempermalukan nama Tuhan. Skandal. Jangan sampai membuat skandal yang membuat semuanya menjadi kacau balau, yang kemudian skandal itu bisa merusak diri sendiri, merusak nama baik keluarga, merusak nama baik organisasi gereja, merusak nama baik pekerjaan Tuhan, dan mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai iman kita goncang. Iman harus kuat dan teguh. Yudas contohnya, Thomas contohnya adalah orang-orang yang mengalami kegoncangan iman. Thomas tidak percaya Yesus bangkit. Pada akhirnya Yesus datang berkunjung kepadanya untuk memulihkan imannya, dan akhirnya iman dari Thomas menjadi perkasa. Bahkan dia rela mati, dan bahkan sampai mati dianiaya di daerah negara penolak Kristus di India. Dia mati dengan memiliki iman yang kokoh dan perkasa. Puji Tuhan. Dan berikut, iman yang goyang. Iman yang goyang. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jangan sampai ada orang yang goyang imannya.
oleng imannya. Tetapi iman harus tetap teguh, berdiri kokoh. Contoh yang kita bisa lihat Salomo. Salomo adalah seorang raja yang berhikmat, punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Bahkan dia menjadi raja yang begitu masyhur dengan kekuatannya, disegani lawan dan ditakuti lawan dan disayang oleh teman. Tetapi iman dari Salomo, kepercayaannya kepada Tuhan goyang. Goyang karena apa? Karena wanita-wanita yang ada di sampingnya, istri-istri dan gundik-gundiknya, menyondongkan hatinya itu kepada para dewa dan dewi-dewi. Dan akhirnya dia memuja dewa-dewa dan dewi-dewi itu. Imannya goncang. Imannya di hari tua oleng. Itulah sebabnya kita harus memastikan agar supaya iman kita jangan goyang, harus tetap stabil, harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang tidak goyang adalah iman yang disukai oleh Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata goyang itu adalah saino. Saino itu artinya seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Seekor anjing yang mengibaskan ekornya, bergoyang-goyang, nggak stabil, bergerak, iman yang bergerak, teragitasi, iman yang bisa terprovokasi oleh keadaannya, iman yang menjadi terganggu oleh keadaan yang di sekitar, oleh godaan, oleh tekanan. Memang betul bahwa di sekitar kita ada begitu banyak macam tekanan, tembakan untuk meruntuhkan iman kita. Situasi memang gawat dan genting, dan itu bisa membuat iman kita terprovokasi, teragitasi, dan terganggu, dan bisa tiba pada posisi bermasalah. Mari kita tetap fokus dan kita harus tegas dan berprinsip, memutuskan bahwa iman kita tidak akan pernah goyang. Dan yang terakhir, iman yang tidak teguh. Iman yang tidak teguh. Dalam 2 Petrus 3 ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini tentang iman yang tidak teguh, yang tidak mendasar, yang tidak kokoh, yang kemudian goyang, yang bisa runtuh, roboh, hancur, mati, dan kondisinya nggak karu-karuan. Iya, kata yang saya mau ambil di sini adalah kata tidak teguh itu adalah asterikos. Asteriktos. Kata ini berarti tidak stabil. Ya, banyak orang kita lihat tadinya imannya luar biasa kelihatan, berapi-api, tapi kemudian tidak stabil. Juga tidak teguh. Tidak tetap. Kalau ini tetap berdiri kokoh, tapi ini kemudian dia bergeser. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, tidak tetap, bisa miring, tidak stabil, bisa roboh dan hancur. Dan ini juga bisa berarti bimbang, bagaikan kapal di tengah laut, terombang-ambing, tidak stabil. Kita bisa ambil contoh nih tentang Yudas yang akhirnya binasa karena imannya bimbang, tidak stabil, imannya runtuh dan roboh, dan akhirnya hanya dengan segepok uang, hanya dengan segenggam uang dinar, segenggam uang di tangan, dia mencampakkan Yesus, dia menjual Yesus. Terlalu murah nilai keselamatan yang ada di dalam diri kita. Yesus yang ada di dalam diri kita sangat mahal,
sangat berharga, lebih dari apapun juga. Dia harus kita jaga, kita pelihara di dalam hati kita, karena dia adalah Raja kita yang menyiapkan bagi kita surga. Nasib Yudas kita sudah tahu bersama. Yang pertama, dia gantung diri, bunuh diri. Isi perutnya terburai, semua pengkhianatannya, semua apa yang dia ambil, dia rampok, keuangan yang dia curi, yang dia makan, terburai semuanya. Keluar dari isi perutnya. Dia kemudian tidak memiliki apa-apa sama sekali. Tidak memiliki harta, kehilangan nyawa, dan juga Yudas kehilangan Yesus. Dan itu berarti dia kehilangan kerajaan sorga. Pesan penting bagi kita semua, nomor satu, jangan sampai kita memiliki iman yang gugur. Nomor dua, jangan sampai iman kita menjadi lemah. Nomor tiga, jangan sampai iman kita goncang. Dan jangan sampai, nomor empat, iman kita goyang. Dan yang terakhir, jangan sampai iman kita tidak teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang dahsyat dan luar biasa. Tetaplah beriman. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta